Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang mendokumentasikan alasan rujukan berdasarkan informasi latar belakang dan kondisi kesehatan. Bersama saya Zara Triatoini dan teman saya Asyifa Fitriandraini dan Muhammad Devaris Kinaverio. Berdasarkan ICF, kondisi kesehatan ini meliputi impairment in body structures and function, limitation in activity, dan restriction in participation, di mana ketiga ini saling bersangkutan dan kontekstual dengan environmental dan personal. Mendokumentasikan elemen kondisi kesehatan ini dimasukkan lebih awal dalam evaluasi karena data ini sangat penting untuk menentukan bagaimana fisioterapis harus melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Pada titik ini, terapis hanya mengklarifikasi fakta yang tersedia sebelum pemeriksaan dilakukan. Saat pemeriksaan berlangsung, fisioterapis dapat mengungkap informasi yang dapat membantu memperbaiki diagnosis yang sebelumnya diberikan kepada fisioterapis. Setiap informasi baru yang diperoleh selama pemeriksaan terapi fisik yang menegaskan, mengklarifikasi, menguraikan, atau bahkan mungkin bertentangan dengan diagnosis yang ditetapkan, dan kondisi kesehatan harus didokumentasikan di bagian yang sesuai dan diringkas di bagian penilaian. Dengan demikian, informasi tentang kondisi kesehatan dan diagnosis tidak dimulai dan berakhir di bagian ini. Informasi tentang kondisi kesehatan pasien dapat diatur dalam catatan evaluasi awal dengan berbagai cara. Institusi yang berbeda sering mengamanatkan struktur organisasi tertentu, dan ini sering dicetak pada formulir evaluasi yang disesuaikan. Tingkat penggunaan setiap formulir ini berbeda tergantung pada institusi dan populasi pasien. Untuk evaluasi awal umum, biasanya disertakan informasi pasien dan demografi, kondisi saat ini, riwayat medis masa lalu, obat-obatan, dan lainnya yang meliputi riwayat keluarga atau perkembangan si pasien tersebut. Informasi pasien dan demografi adalah item pertama yang termasuk dalam dokumentasi medis dan biasanya termasuk nama pasien, tanggal lahir pasien, evaluasi tanggal dilakukannya, lalu ada informasi demografis terkait. Jika ras atau latar belakang etnis pasien relevan dengan diagnosis pasien, itu dapat dimasukkan di sini. Seperti contohnya ini, component of documenting reason for referral. Jadi di sini terdapat komponennya, ada informasi pasien dan demografis, kondisi saat ini, dimana kalau misalnya ada injury disease itu disertakan disease-nya, lokasinya di mana, dan sudah berapa lama. Lalu ada juga catatan medis sebelumnya dan obat-obatan yang dikonsumsi. Lalu ada other, di mana di situ bisa disertakan history jika punya riwayat keluarga dengan kesehatan tertentu. Saat mengisi form kondisi saat ini, informasi ini berkaitan dengan mengapa pasien atau klien dirujuk ke fisioterapis oleh yang merujuk, menetapkan kerangka kerja untuk alasan evaluasi ini dilakukan, dan informasi tentang kondisi kesehatan ini di tempat pasien dirujuk. Bahkan bagian catatan ini terkadang hanya berjudul diagnosis medis. Terapis harus melaporkan perawatan lain apa yang telah dilakukan, misal konsultasi dengan profesional medis lainnya. Jika diagnosis tidak disediakan oleh tenaga kesehatan profesional rujukan, terapis harus mendokumentasikan informasi apa yang diberikan oleh pasien yang mengidentifikasi masalah utamanya atau keluhan utama, apa alasan pasien mencari layanan fisioterapis. Jadi jika tenaga kesehatan sebelumnya yang merekomendasikan kepada fisioterapis ini tidak menyertakan diagnosisnya, terapis harus mengidentifikasi sendiri kepada berdasarkan informasi yang diberikan oleh pasien. Lalu, informasi tentang kondisi kesehatan pasien menjadi fondasi utama pemeriksaan fisioterapi. Fisioterapis harus mengumpulkan semua informasi yang relevan untuk mengembangkan gambaran yang akurat
tentang kondisi medis pasien yang memerlukan rujukan untuk terapi fisik. 3 elemen kunci dari kondisi kesehatan pasien saat ini harus ditentukan. Yang pertama itu proses penyakit yang mendasarinya, lokasi penyakitnya, dan perjalanan waktu. Jika seorang dokter atau tenaga kesehatan profesional lain merujuk pasien ke fisioterapi, informasi ini harus didokumentasikan. Jika berlaku, nama profesinya yang merujuk juga harus dicantumkan di sini sebagai tambahan untuk informasi spesifik atas kontribusinya dan kontraindikasi yang dikomunikasikannya. Yang pertama, ada unsur-unsur dari kondisi kesehatan. Unsur kondisi kesehatan ini, yang pertama ada proses penyakit yang mendasari. Proses penyakit yang mendasari itu pertama ada jenis patologi, seperti infeksi, tumor, atau trauma. Lalu ada hasil dari setiap tes diagnostik, misalkan tes laboratorium, pemindaian MRI, atau film X-ray. Lalu yang ketiga, setiap informasi yang diberikan langsung dari dokter yang merujuk pada patologi spesifik. Lalu setelah itu ada lokasi. Lokasi ini berasal dari spesifik patologi, termasuk area spesifik otak, sumsum tulang belakang, otot, saraf, sendi, atau jaringan yang terpengaruh. Lalu yang ketiga itu ada unsur waktu. Di unsur waktu ini berapa lama masalah telah ada, dan sertakan tanggal cedera atau operasi atau tanggal diagnosis yang dibuat. Lalu setelah itu ada riwayat medis. Nah, di riwayat medis ini informasi yang didokumentasikan dalam kategori ini harus mencakup riwayat medis yang mungkin relevan. Bahkan secara tidak langsung dengan kondisi saat ini, riwayat kesehatan masa lalu itu dapat meliputi yang pertama setiap operasi sebelumnya, diagnosa lain atau prakondisi yang ada. Lalu yang kedua itu ada tanggal atau perjalanan waktu dari kondisi medis atau pembedahan. Nah, ketika fisioterapis menulis sebagian dari grafik medis di rumah sakit atau menggunakan dokumentasi yang terkomputerisasi, riwayat kesehatan masa lalu itu dapat ditemukan di bagian lain dari kasus grafik. Dan terapis itu harus mendokumentasikan bahwa riwayat kesehatan masa lalu itu dicatat dan dikonfirmasi oleh si pasien, dan referensi untuk tempat informasi dapat ditemukan harus didokumentasikan. Habis riwayat medis, kita lanjut dengan obat. Nah, di dalam obat-obatan ini terapis harus mendokumentasikan yang dikonsumsi oleh si pasien untuk kondisi saat ini dan maupun medis lainnya. Yang perlu didokumentasikan, yang penting untuk didokumentasikan itu pertama nama obatnya. Lalu yang kedua, dosis obatnya dan jika itu diketahui. Lalu alasan obat yang diresepkan, misalkan Zoloft 50 mg itu untuk depresi. Dan selain obat-obatan, vitamin dan obat bebas pun juga dapat dimasukkan, terutama jika mereka mengetahui efek samping yang penting untuk dipertimbangkan. Jadi obat-obatan itu jangan dianggap remeh. Lalu ada informasi lainnya. Di informasi lainnya ini ada riwayat perkembangan dan riwayat keluarga. Anamnesis perkembangan dapat digunakan dalam pengaturan pediatrik tertentu dan melibatkan informasi yang berkaitan dengan pertumbuhan anak dan perkembangan keseluruhan. Namun informasi ini tidak relevan untuk evaluasi remaja atau dewasa. Riwayat keluarga itu mungkin membantu untuk memahami diagnosis medis pasien, misalkan riwayat penyakit jantung keluarga yang kuat atau riwayat kelainan muskuloskeletal tertentu. Lalu ada memperoleh informasi kondisi kesehatan dan dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, informasi itu dapat diperoleh langsung dari dokter, baik dengan merujuk pada catatan medis atau dengan komunikasi pribadi. Lalu yang kedua, dapat diberikan oleh si pasiennya langsung, tapi metode ini bisa kurang dapat diandalkan daripada mendapatkannya langsung dari tenaga medis atau catatan medis.
Lalu yang ketiga, ada informasi yang dapat diperoleh melalui pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini contohnya dari anggota keluarga yang dekat. Lalu metode ini bisa berguna ketika pasien tidak dapat memberikan pernyataan yang akurat tentang kondisi medisnya sendiri. Jadi kita bisa tanya keluarga terdekatnya. Lalu karena perbedaan dalam bagaimana informasi kondisi kesehatan dan riwayat medis dapat diperoleh, di dokumentasi ini tuh sangat ini benar-benar kayak sumber informasi yang sangat penting dan harus dibuat dalam bagian ini. Jadi jangan remehkan informasi kondisi kesehatan si pasien. Kita harus galis dalam-dalamnya dari informasi ini. Lalu ada diagnosis dan akses langsung. Yang pertama, semua fisioterapis itu khususnya mereka yang berpraktik dalam akses langsung harus dengan jelas mendokumentasikan semua aspek status kesehatan pasien yang diketahui dan harus dapat membuat diagnosis banding yang wajar. Lalu ada sebuah pertanyaan yang penting yang harus ditanyakan oleh setiap terapis. Contohnya itu ada, apakah kondisi kesehatan yang ada dalam lingkup praktik terapis fisik dan apakah itu dapat diterima untuk intervensi terapi fisik. Lalu ada karena dokumentasi yang jelas, singkat dan akurat tentang kondisi kesehatan termasuk proses penyakit, lokasi dan perjalanan waktu itu sangat penting. Lalu ada poin selanjutnya dalam kasus kesehatan langsung di mana pasien belum dirujuk oleh dokter, aspek kondisi medis yang diperoleh dari wawancara pasien atau keluarga pasien dan tinjauan grafik harus didokumentasikan dalam bagian pertama dari catatan ini. Lalu poin terakhir, di diagnosis akhir fisioterapi itu tidak boleh didokumentasikan sampai penilaian karena mungkin tergantung pada temuan fisik yang belum disajikan.